Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Hilbram Dunar. Silakan duduk teman-teman, silakan duduk. Malam hari ini kita sama-sama kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Dan saya ingin menyapa untuk sahabat super yang spesial yang hadir di studio malam hari ini. Teman-teman pelajar yang siap menghadapi ujian nasional. Tepuk tangan untuk Anda. Ya, topik kita malam hari ini adalah UN Cool Aja. Jadi untuk Anda yang sedang bersiap-siap menghadapi UN, saya harapkan Anda tetap bersama kami selama 1,5 jam ini. Mudah-mudahan Anda bisa menemukan semangat dan juga keberanian untuk menghadapi apapun yang akan Anda hadapi pada saat UN nanti ya. Dan seperti apa? Langsung saja kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Adik-adik saya yang baik hatinya dan sahabat-sahabat saya yang sangat saya cintai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. So kita bertemu lagi dalam program yang cantik, UN Cool Aja. Oke? Cool aja. Itu untuk orang yang sedang tidak menghadapi UN. Karena yang sedang menghadapi UN betul-betul sulit untuk mengatakan cool tanpa cool gitu. Tetapi cool aja itu sikap dan yang tidak mungkin dicapai tanpa persiapan. Tidak ada orang bisa bilang cool kalau dia tidak siap. Ya. Tidak ada orang bisa bilang cool kalau tidak berani. Jadi pria yang marah kepada wanita yang mengajaknya makan di restoran yang mahal, dia tidak mungkin bisa bilang cool aja. Makan yang banyak lalu kita lari. Tuh. Sikap cool, sikap tenang itu mengharuskan kemapanan. Dan kemapanan yang terbaik itu dibangun dari persiapan. Keseluruhan kehidupan kita adalah persiapan, pembuktian, persiapan, pembuktian, persiapan, pembuktian. Sehingga belajar itu tidak berhenti hanya setelah teman-teman, adik-adik lulus sekolah. Saya setiap hari belajar, setiap mau program seperti ini, ayo, apa tidak belajar? So, belajar itu harus, batas dari pertumbuhan kita adalah belajar. Kalau kita tidak belajar lagi, maka kita hidup di masa lalu. Kalau kita masih belajar, kita hidup di kemungkinan masa depan yang cerah. Itu. Baik Pak Mario, saya akan memulai pertanyaan dari awal program ini ketika kita memutar potongan dari video klipnya Eminem. Ya. Ya, I'm not afraid. UN cool aja. Untuk bisa cool pada saat menghadapi UN, itu beraninya luar biasa loh Pak Mario. Super. Nah, bagaimana kita memulai keberanian dan dari mana kita mendatangkan keberanian menghadapi UN ini? Super sekali Mas Ibram. Waktu lagunya dinyanyikan I'm not afraid gitu tuh. Itu tadinya afraid nggak? Afraid. Orang yang tidak pernah takut, tidak perlu mengumumkan I am not afraid. Hanya orang yang tadinya takut yang harus bilang I'm not afraid. Jadi sebetulnya semua di antara kita adalah penakut. Saya penakut. Bedanya saya penakut yang bertindak. Ada penakut yang membeku. Ada yang bertanya gini, Pak Mario, saya UN nggak siap. Bagaimana? Jawabannya apa? Siap-siap dong. Iya dong? Iya. Nanti kalau Pak Mario, kalau saya UN gagal bagaimana? Pertanyaannya, UN-nya sudah? Belum. See? Banyak di antara kita hidup di dalam ketakutan. Bukan hidup di dalam memberanikan diri. See? Coba. Berdiri di sini, di panggung ini ketakutannya lebih besar daripada takut kepada kematian. Panggil orang, yuk berdiri sini. Langsung dia bilang, mati aku. Gitu? Iya. Iya toh? Iya. Nah, kenapa dia berdiri di sini lalu memutuskan dirinya mati? Ayo. Takut. Lalu dia menyiksa dirinya dengan apa?
nanti aku gagal, nanti gua gagal, gua diketawain nih, pulang kampung habis deh gua, gitu kan? Itu loh. Jadi pendapat kita tentang rasa takut lebih buruk daripada yang kita takuti. UN itu kan isinya adalah daftar pertanyaan yang bisa Anda jawab apapun sebetulnya. Gitu, mau gua apa aja, gitu kan? Udah. Terserah, sebetulnya kan bisa toh. Iya, tapi nggak lulus. Ya, berarti yang kita takuti itu adalah ketidaksiapan diri. Yang kita takuti bukan UN-nya, ketidaksiapan diri. Jadi kalau gitu yuk siap-siap. Nah sekarang pertanyaan sederhana. Waktu Anda masuk ruangan ujian. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru. Ya? Terus, nanti gurunya tanya, kok tumben belagu? I'm not afraid. Gitu kan? Oke, terus ayo. Nanti gurunya kan tanya, apa yang membuatmu tidak takut lagi? Ayo. Persiapan Ibu Guru. Satu lagi apa? Aku nggak ngantuk. Ingat nggak waktu sekolah kita? Kalau ngantuk di kelas, ballpoint jadi 2. Iya, pernah ngalami. Iya, penggaris, jalan sendiri. Dipanggil Mario, baru jadi 1. Gitu kan? So, kalau ya tahu saya dulu mah muda. Saya dulu juga muda, memang belum lama yang lalu. See? Berarti kalau gitu, fun, it's all fun. Tahu nggak, kenangan mengenai rasa takut Anda tentang ujian ini indah sekali. Nanti kalau sudah lulus. Ya, kalau sekarang masih menyiksa, oke? Tetapi sabar saja, itu sebabnya ada golden ways untuk menemani kedamaian hati. Kalau gitu yuk, siap-siap. Baik, siapa yang sedang galau-galaunya menghadapi UN, angkat tangan Anda yang ingin bertanya. Saya akan pilih satu orang. Iya, silakan. Selamat malam Pak Mario Teguh. Selamat malam. Saya Peggy, kelas 3 SMP dari SMP Negeri 66 Jakarta. Ya. Saya mau tanya cara ngadepin kegalauan godaan nyontek. Kan biasanya kita kalau misalnya ujian, kita juga kadang nggak yakin kalau kita nggak nyontek nilainya ntar bagus apa enggak. Tapi kalau kita nyontek, selesaiannya nilai saya tuh nggak murni gitu. Itu cara ngadepinnya kayak gimana Pak? Terima kasih. Super sekali. Salam super Pak Mario. Ada murid yang memang penyontek. Ada mau ikut bimbingan belajar, mau apapun, dia memang penyontek. Nasihat pertama untuk penyontek adalah pastikan yang Anda contek lebih pandai dari Anda. Iya toh. Gua salah semua nyontek lu gitu. Tuh bilang gini, memang gua juga nggak tahu gitu coba. Lucu ya. Tuh, itu seperti meniru gaya menari orang gila. Nah, nyontek itu jangan. Karena apakah Tuhan Maha tahu? Tahu. Waktu Anda nyontek, Tuhan tahu? Good. Nah, waktu Anda lulusnya asli atau palsu? Good. Orang-orang palsu akan ada masalah nggak di masa depan? Satu lagi, lebih baik nilai itu rendah, tapi jujur, daripada rendah dan nyontek. Bayangin. Iya toh, sudah sama-sama rendahnya nyontek lagi. Nah, terus kalau ada bilang, oh Pak, tapi kalau nilainya tinggi nyontek bagaimana? Nggak apa-apa. Nanti dulu kan belum selesai. Nggak apa-apa, tapi derajat orang itu rendah. Itu loh. Jadi, Anda nyontek atau tidak, tergantung dari penghormatan Anda kepada diri Anda sekarang. Kalau you orang murahan, nyontek. Kalau you orang berderajat, tidak. Itu.
Dan saya harapkan Anda juga tidak kemana-mana, tetap terus bersama kami. Terus saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ngantuk tutup buku lari, sedang kos-kosan baca lagi. Begitu ngantuk tutup lari lagi. Ikhlas, itu ikhlas menerima ketetapan Tuhan. Tetapi ketetapan Tuhan baik untuk orang yang persiapannya baik. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan MTGW. Saya Hilbram Dunar, UN Cool Aja. Memasuki segmen yang kedua, pertanyaan saya kepada Pak Mario berbicara mengenai cara belajarnya Pak Mario. Karena kalau mau menghadapi UN kan harus belajar. Apakah lebih baik Pak Mario kita belajar sefokus mungkin, sedekat mungkin pada UN, atau sedikit-sedikit dari awal dan sistemnya bagaimana? Super sekali Mas Hilbram. Saya langsung tanya ke adik-adik. Lebih mudah belajar itu mendadak atau bertahap? Bertahap. Itu berarti kapan mulainya? Jauh hari. Semua orang besar diganggu supaya gagal tidak jadi orang besar. Berarti adik-adik yang Anda punya masalah untuk belajar, Anda tahu Anda bukan orang biasa. Karena Anda penting, maka Anda diganggu. Nah, jangan sampai setan pun tidak tertarik mengganggu Anda. Iya toh? Kan ada tuh anak yang aslinya males, gitu. Lahir ceprot langsung males. Ya, untuk begitu ini anak buah setan mau mengganggu, bos setan bilang jangan, nggak ada gunanya. Akan gagal sendiri, gitu kan? Yuk fokus kepada dia itu. Yang akan jadi menteri nanti, yang akan menjadi gubernur yang jujur, yang akan jadi presiden yang amanah, yang akan jadi ketua DPR yang jujur. Itu yang difokuskan, diganggu itu. Yuk sekarang, siapa yang merasa banyak gangguan untuk belajar? Angkat tangan. Yang angkat tangan ini orang-orang besar. Itu. Intinya ada pada kemampuan akan keinginan kita yang kuat. Nah, saya sudah menyiapkan satu video yang mungkin bisa menarik perhatian Anda. Kita lihat sama-sama. In this line of work, you need strength, as well as instincts. Put it right here. Gotcha. Check this out. Ready? Go! That's why you picked me. Your move. It's really only 259. They hate it when I do this. Check it out. It's time to pick me. It's your move. Pak Mario, kalau itu bisa dilakukan kita pada saat menghadapi UN nanti, fokus, kecepatan, ketepatan, tentunya akan bisa lebih mudah sekali kita dan lebih tenang, Pak. Tapi bagaimana caranya, Pak Mario? Super. Sebelum saya jawab pertanyaan Mas Hilbram, apakah saya diizinkan buka jaket saya? Janji tidak berteriak waktu saya buka ya. Adik-adik saya yang baik hatinya, apakah mungkin tadi semua kehebatan menangkap bola lewat drywall yang tidak lihat, menendang bola, membunyikan lonceng di atas City Hall tadi, apakah mungkin dilakukan tanpa latihan? Lalu apa masukannya untuk UN? Latihan. If you want, you can. If you want, you can. Kalau Anda ingin, Anda bisa. Jadi, bagaimana kalau tenaga yang selama ini kita gunakan untuk takut, untuk khawatir, digunakan sebagai tenaga untuk buka buku. Walaupun mengantuk. Walaupun, karena buku itu mungkin karena kesalahan produksi, ada aroma di kertas itu. Betul, kalau dibuka langsung. Iya toh?
Iya, begitu ditutup, menggelek lagi. Buka. Ayo. Nah, kenapa tenaga yang kita gunakan untuk takut, untuk khawatir itu tidak kita gunakan untuk belajar? Nih, saya waktu kuliah di Amerika, di program MBA dulu. Ini beneran. Memang nggak ada model sekolah di Amerika. Jangan begitu ya, itu fisik sudah itu. Nah, jadi sengantuk-ngantuknya saya, tahu yang saya lakukan? Lari. Ngantuk, tutup buku, lari. Sedang kos-kosan, baca lagi. Begitu ngantuk, tutup, lari lagi. Jadi saya sehat, jadi pelajaran nggak tahu berapa banyak, tapi sehat sekali karena lari terus. Nah, berarti bukan keluh kesah yang penting, tetapi the real action yang Anda lakukan. Kalau memang Anda belajarnya bisa baik di waktu banyak orang, Anda kumpul sama banyak orang, baca. Ada toh yang kalau duduk mengantuk, berdiri. Lakukan apapun, tetapi yang mengalihkan tenaga dari rasa takut kepada melakukan sesuatu yang menjadikan Anda ahli. Ingat saja, orang itu tadi tidak melihat bola itu dilemparkan, tapi dia menembus drywall untuk tangkap. Latihan. Kuncinya, latihan. Itu. Super Pak Mario, kuncinya adalah latihan, proses belajar kalau untuk teman-teman yang siap menghadapi UN. Pertanyaan berikutnya saya persilahkan dari Anda. Ya, silahkan. Ibu. Saya Gita Susanti dari SMA Negeri 83 Jakarta. Saya ingin bertanya, hal utama apa yang dibutuhkan dalam ujian nasional? Ketenangan, kesiapan, atau keikhlasan dalam menjalaninya? Terima kasih. Super sekali. Ketenangan, Kesiapan atau keikhlasan dalam menjalani? Anda yang menjawab. Ketenangan, kesiapan, atau keikhlasan. Ayo, yang mana? Tenang. Siapa yang pilih tenang? Good. Siap. Sekarang saya tanya, kalau siap apa hasilnya? Tenang. Good. Ikhlas. Ayo. Apakah kalau nggak lulus ikhlas? Ikhlas itu ikhlas menerima ketetapan Tuhan. Tetapi ketetapan Tuhan baik untuk orang yang persiapannya baik. Jadi kalau Anda katakan ikhlas, apapun yang terjadi dalam UN ini, berarti Anda sudah siap-siap. Sudah belajar. Bukannya nonton bola, nonton macam-macam, oke, nonton motor, balapan semua, main game, SMS ke pacar yang nggak pernah dibalas itu. Ayo, udah nggak dibalas kok rajin jawabnya, nah? Udah, lalu masuk ujian ikhlas. Pasrah, pasrah adalah ilmunya orang hebat. Pasrah itu bukan ilmunya orang lemah. Pasrah itu sudah bersiap-siap, sudah menyusun rencana dan apa yang mau dilakukan, melakukannya dengan sebaik-baiknya, hasilnya saya pasrahkan kepada Tuhan. Itu orang gagah yang bilang pasrah. Ya, kalau begitu yuk lulus secepatnya. Kita ingin membangun kemampuan untuk patuh kepada proses belajar. Jadi kalau begitu dari awal, if you want, you can. Ingat ini, you want lulus, you can. If you want nanti bekerja dengan baik, you can. If you want berkeluarga dengan baik, you can. Yang penting sekarang persiapannya. Itu. If you want, you can. Please watch this program. If you want, you can. Kami akan segera kembali sebentar lagi tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Jadi yang dikhawatirkan bukan ujiannya. Iya. Good, khawatir sakit nanti. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan terjadi. Wah. Saya Hilbram Dunar, kita masih membahas mengenai UN Cool Aja. Nah, sudah hadir di studio Metro TV di kesempatan kali ini seseorang yang cukup spesial dan mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada Anda dan motivasi tersendiri karena dia adalah peserta UN tahun lalu yang menjadi peringkat terbaik kedua nasional. Kita berikan tepuk tangan.
sebelum saya akan persilahkan kepada Mbak dan juga Ibu untuk berbincang-bincang sama Pak Mario, tidak ada salahnya kalau kita lihat dulu profil dari Mbak Novi. Mungkin tak banyak yang menyangka di rumah kecil di Gang Madikaryo 3 Lamongan, Jawa Timur ini ada seorang bintang. Namanya Novi Wulandari. Siswi SMA Negeri 2 Lamongan ini meraih nilai ujian nasional tertinggi kedua se-Indonesia sekaligus tertinggi pertama se-Jawa Timur. Prestasinya ini membuat Novi menjadi bintang pelajar di negeri ini. Sampai nangis bahagia. Dengan kesederhanaan, Novi tumbuh menjadi remaja cerdas. Ayahnya Muhammad Mustaqim bekerja sebagai pegawai toko, dan ibunya Rapi Setiwati adalah pembantu rumah tangga. Kondisi ini tak lantas membuatnya berkecil hati. Novi kecil justru bertekad menjadi bintang. Kini Novi kembali mengukir kebanggaan di hati kedua orang tuanya. Novi meraih nilai ujian nasional SMU 58,50. Artinya, Novi meraih rata-rata nyari 10 untuk 6 mata pelajaran yang diuji. Sekali lagi selamat ya. Selamat Ibu punya anak yang cerdas sekali. Terima kasih atas kehadiran Mbak Novi dan Ibu. Nah, Mbak Novi, pasti Anda juga seperti kita semua menghadapi ujian, itu ada kekhawatiran. Ya, khawatirnya khawatir apa? Cuma khawatir kalau kita ada keadaan kita down gitu, sakit, jadi harus dijaga sebelum. Jadi bukan khawatir tidak lulus ya, tapi khawatir tidak sehat waktu ujian, khawatir tidak siap waktu menjawab pertanyaan soal gitu. Jawa tidak, soalnya yang paling khawatir kalau kita sakit kita tidak bisa mengikuti UN. Super sekali, jadi yang dikhawatirkan bukan ujiannya. Ya, good, khawatir sakit nanti. Khawatir stres karena tidak siap, khawatir ngantuk karena kurang tidur. Super, kita berikan tepuk tangan dulu. Siapa yang menyangka ada anak muda jauh di Lamongan dekat soto? Okay? Ya. Di Lamongan sana tidak dikenal siapapun, tidak masuk televisi, tapi belajar gitu, habis belajar menyapu lantai. Memang setelah belajar banyak kotoran ya. Oke, nah. Ya. Tapi bayangkan setelah belajar di kota jauh dari keramaian nasional dan bisa nomor 2 di negara ini. Berarti sebetulnya untuk jadi juara itu sangat mungkin ya. Bagi siapapun dimanapun ya. Jadi kalau gitu bukan jauhnya, bukan rendahnya asal, bukan kurangnya sarana, tapi lebihnya kesungguhan. Ya. Super sekali. Tuhan Maha Penyayang selalu menjawab doa. Tuhan menghormati orang yang berupaya. Sehingga kalau kita berupaya, siap nggak siap kan ada tuh yang upaya belajar, salah yang dipelajarinya. Ada. Tetapi kalau Tuhan tahu itu niatnya baik, Tuhan tuntun untuk mencapai jawaban jalan yang tepat. Nah, kesimpulan dari ini semua, apa nasihat sederhana yang bisa Anda berikan ke diri sendiri dan ke semua orang? Menurut saya simpel saja, panjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan terjadi. Wow. Manjada wajada. Kalau bahasa Lamongan Timur, if you want, you can. Iya toh? Super sekali. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Baik, sudah kita dengar sama-sama tadi bagaimana cerita Novi yang menjadi lulusan terbaik kedua tahun lalu untuk UN ya. Mudah-mudahan Anda pun termotivasi dan bisa menjadi yang terbaik di UN tahun ini. Amin. Tolong diambil alat polling Anda ya untuk kita menentukan pilihan dari pilihan yang sudah diberikan oleh Pak Mario Teguh. Pollingnya adalah ini. Teman-teman Anda sedang stres dan ketakutan dengan UN yang akan datang. Apa sikap Anda?
Yang A, Anda mendekatkan diri pada semua orang yang takut agar tidak merasa takut sendirian. Berdoa ya untuk UN-nya. Yang B, belajar seawal mungkin agar lebih siap melaksanakan UN dengan baik dan menyerahkan hasil pada Tuhan. Yang C, enjoy aja. Yang penting happy, soal lulus atau tidak lulus itu urusan nanti. A, B, atau C. Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan beri tepuk tangan untuk Anda yang sudah menjawab, sudah memilih. Anda juga bisa ikut memilih di mtgwpol.com ya. Kami akan segera kembali untuk melihat seperti apa hasilnya tentunya sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Bahwa sebuah pena tidak lebih penting daripada orang yang menggunakannya. Saya berdiri di sini sudah 5 tahun. Masih takut salah bicara loh ya. Masih membahas mengenai UN Cool aja di MTGW, program kita malam hari ini. Dan langsung untuk melihat seperti apa hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang hadir di studio. Ini dia hasilnya. Teman-teman Anda sedang stres dan ketakutan dengan UN yang akan datang. Apa sikap Anda? Yang memilih A sebesar 1%, yang memilih B iya masih berjalan terus, dan ternyata sebesar 92%, dan yang memilih C 7% saja. Sangat membahagiakan bahwa Anda pilih B ya. Apa? Belajar seawal mungkin agar lebih siap melaksanakan UN dengan baik. Mas Ibram pilihkan mayoritas ini. Nama saya Hilary Veronica dari SMA 1 Jakarta. Super. Saya kelas 3 dan saya pilih B karena menurut saya memang kita harus belajar seawal mungkin. Dengan begitu persiapan kita akan lebih matang dan mengenai hasilnya itu kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha lihat apa yang sudah kita lakukan, maka Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Super sekali. Apakah Anda setuju ini jawaban yang paling benar? Ya. Oke, apakah yang lain salah? Begini ya, yuk kita lihat. Ini saya mau buktikan bahwa sebuah pena tidak lebih penting daripada orang yang menggunakannya. Jadi ada orang bilang, penanya jelek, gitu toh? Yang menggunakan siapa? Oke, yuk kalau gitu. A, mendekatkan diri kepada semua yang takut. Semua takut. Takut. Join. Tuh, takut bareng-bareng. Iya toh? Saya bilang gini, aku lebih takut. Di sana lebih takut. Yuk join ke sana, gitu. Nah, siapa yang memilih ini? Nanti saya tunjukkan apakah itu sikap yang salah. Saya memilih A karena kalau saya merasa takut sendiri, ya pokoknya saya harus bisa bareng-bareng gitu. Pak Mario kan kalau bersama-sama itu lebih baik daripada sendirian, Pak. Alasan saya itu. Harus takut bareng-bareng. Bukan, bersama-sama lebih baik daripada sendirian. Bagaimana? Sebentar, bagaimana? Kalau bersama-sama lebih baik daripada sendirian. Jadi kita kalau takut, kalau bareng-bareng jadi nggak takut lagi gitu, Pak. Gitu, Pak. Nanti dulu. Anda itu di tengah-tengahnya orang ketakutan. Ya, kapan beraninya? Ya kalau kita bareng-bareng kita semangatin dulu. Baru kan kita semangat bareng-bareng. Jadi gitu, Anda Pak, masuk ya. ke kelompok penakut. Iya, Pak. Jangan takut. Iya, Pak, nanti nggak takut lagi, Pak. Gitu. Nah, itu 14.000 orang yang takut. Lihat ya. Takut is okay. Kalau nama Anda, Mbak Endang, siapa? Latifah, Pak. Oh, baru ganti nama. Oke, ya. Oke, nah. Ayo, ini ada nelayan-nelayan.
Oke, ada kabar nanti akan ada tsunami. Gitu. Takut nggak? Takut? Wajar nggak? Heran kalau ada orang bilang, mana tsunami-nya? Hello? Bring it on, baby. Gitu kan? Mana mungkin setiap orang takut. Setiap orang takut, punya takut. Takut itu rahmat. Bukan rendahnya derajat. Karena kita takut, maka kita. Coba lihat. Jaket anti peluru ditemukan karena apa? Takut ketembak. Ini dadaku. Jangan kau tembak. Gitu loh. Karena tentaranya musuh gak mau dengar himbauan kita, maka kita buat jaket anti peluru. Aha. Apa yang dilakukan oleh orang yang takut tsunami? Kabur. Yang kecil-kecil di antara yang takut kabur. Yang hebat-hebat membangun seawall. Membangun menara besar, membangun properti real estate di atas gunung, lalu membuat brosur untuk wisata tsunami. Ayo, berarti kita itu hebat kalau menggunakan rasa takut untuk sesuatu yang produktif. Kalau takut untuk mengerdil, atau takut sibuk masuk ke kelompok takut. Lalu bilang jangan takut. Udah takut, kalian bilang beranikan diri. Kalau bilang gini, Anda kok memberanikan diri? Karena saya takut. Lihat ya, penakut sama pemberani. Sebetulnya apakah mereka sama-sama takut? Sama. Seseorang disebut pemberani karena memberanikan diri. Orang berani itu begini. Takut sebelum UN. Waktu UN, takut. Setelah UN, lebih takut lagi. Dengarkan ini. Takut sebelum UN, jadi dia belajar. Waktu UN, dia takut menjawab 100 untuk pertanyaan 50. Sampai gurunya tanya, ini yang dari nomor berapa yang saya mulai nilai? Karena ini 100. Pertanyaannya 50. Oh 50 ya? Dia bilang gitu. Loh iki ya apa gitu kan? Takut selama UN. Sehingga dia berhati-hati. Takut setelah UN mengingat-ingat, aku ada salah nggak sama orang tua? Apa ada yang kurang aku lakukan? Sehingga tetap berdoa. Tuhanku kalau ada salah-salahku, tolong dibetulkan. Dan selama aku menunggu, tolong aku didamaikan. Itu pemberani, itu tidak pernah selesai takutnya. Saya berdiri di sini sudah 5 tahun. Masih takut salah bicara loh ya. Kalau saya tidak takut salah bicara, saya sembarangan. Jadi takut itu tidak pernah selesai. Nah kalau begitu sampai ke C. Enjoy aja, yang penting happy. Soal lulus atau tidak itu urusan nanti. Yang penting enjoy. Ayo, siapa yang pilih itu? Good, nanti kita buktikan itu salah atau benar. Mas Ilham pilihkan itu, Mas. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya memilih C karena begini, Pak. Banyak orang yang belajar pun belum tentu dia lulus. Jadi sesuai dengan apa yang dipelajari, bagaimana cara belajar. Jadi kalau kita udah belajar, terus kita enjoy, kita happy, kita memerlukan ketenangan dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi kita harus senang, kita harus santai. Kita tidak perlu belajar dari awal mungkin. Karena bila kita belajar terlalu awal, bisa jadi kita lupa. Itu pengalaman, Pak. Jadi yang penting kita santai, apapun yang hasilnya apapun, itu usaha kita dari awal. Kita harusnya juga udah berusaha, udah berikhtiar, tinggal pasrah saja kepada Allah hasilnya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Apakah betul kalau belajar seawal mungkin nanti waktu ujian lupa?
Ya, karena tidak mengulangi. Belajar itu tidak cukup sekali, berarti Anda itu kalau baca sekali. Sekali lupa, sekali lupa, sekali lupa. Hah? Berarti nanti anaknya banyak itu nanti, tapi nggak tahu namanya. Iya loh. Istrinya pulang arisan, anak-anak gimana? Tadi semua disiplin, cuman itu yang nakal sekali. Tapi aku sudah cubit dia. Terus istrinya tanya, yang mana itu? Oh, itu bukan anak kita. Tuh. Itu tipe bapaknya itu. Belajar itu pengulangan. Tadi yang saya harapkan Anda mengatakan enjoy saja, itu karena Anda sudah siap. Orang-orang yang bilang enjoy aja tanpa persiapan, ini orang-orang irresponsible. Orang tidak bertanggung jawab. Dan pasti diberikan peringatan. Dan peringatan itu selalu mengenai kegelisahan hati. Selalu penyesalan. Oke? So, yang bilang enjoy saja setelah siap, itu seperti saya sama Mas Hilbram datang naik di studio ini karena we are ready. Lalu doanya di sana hanya bilang, Tuhanku yang maha mencintai dan maha lembut, tolong lembutkan pendekatan kami, indahkan ilmunya, tinggikan gunanya, mudahkan implementasinya. Amin. Lalu kita berdiri di sini, enjoy. Itu loh, you know, I'm not afraid. Gitu. Itu enjoy. So kalau begitu, yang ketiga bisa benar. Kalau sikap orangnya benar. Itu. Adik-adik, apakah saya waktu muda pandai? Apakah saya pandai? Atau biasa-biasa saja? Saya biasa-biasa saja. Sekarang, siapa yang merasa seperti saya? Yang tidak pandai, yang biasa-biasa saja? Angkat tangan. Siapa yang mau tampil di sini bersama saya? Betul, langsung berdiri. Beberapa, yuk, sini. Good. 1, 2, ada lagi? Ayo, Mbak, sini. Yuk, sini, cepetan. Udah kebanyakan ini. Ya, tapi berdiri aja. Sudah. Udah terakhir ya. Mau melorot celananya dia tadi. Oke. Ini semua merasa tidak pandai. Iya. Saya pilih beberapa ya untuk wakil. Ini 1. 2. Izinkan saya ambil yang laki-laki dulu ya. Tuh, Mas sini. Lalu yang batiknya pembagian ini ya, sini. Merasa tidak pandai, saya mau buktikan sesuatu. Pendapat mereka salah. Lihat ya, kalau saya goyang-goyang gini. Dengar sesuatu nggak? Nggak dengar. Ini, kepala. Dengar apa? Kayak ada goyangan. Kayak ada goyangan. Dengar nggak di kepala? Enggak. Enggak dengar apa-apa? Dengar apa di kepala? Enggak dengar. Ini dengar ada yang goyang di kepala ya? Yang goyang, yang dengar goyang itu karena otak sama tempurung kepalanya berbenturan. Itu berarti otaknya longgar. Jadi waktu digoyang koplak. Nggak mungkin. Coba dengarkan lagi. Dengar nggak? Nggak mungkin. Karena kalau dengar sampai digoyang sampai plak, itu yang koplak. Ini tidak, ini padet.
Ini tadi, yang bunyi itu di sini tadi. Oke? Berarti kita semua ini sudah cerdas, sudah diberikan otak oleh Tuhan yang cukup. Tuhan itu maha adil. Tidak mungkin orang diberikan otak kurang untuk keberhasilan hidupnya. Pasti sudah cukup. You already have what you need to succeed. Anda itu sudah punya yang Anda butuhkan untuk berhasil. Nah ini. Lihat nih, dengar nggak? Enggak. Ini? So, untuk kita semua, yuk kita berikan tepuk tangan ini. Ya, saya tidak tahu apakah Anda di rumah juga mencoba menggoyang-goyangkan badan Anda. Dan saya harapkan tidak ada bunyi apa-apa di kepala, karena kalau Anda itu namanya koplak ya. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana. Terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Hoax, nggak tahu, kerpean, nggak tahu, mau lulus gimana ini. Jadi kalau kekayaan kita itu hati yang baik. Karena dari hati yang baik berkembang semua yang baik. Itu. Ada banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Mario. Beberapa pertanyaan sudah kami rekam sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Halo Pak Mario Teguh, salam super. Nama saya Dodi Setiadi, saya dari SMA Negeri 57 Jakarta. Saya mau tanya nih, saat UN kan pasti kan banyak nih kunci jawaban yang beredar di teman-teman atau di masyarakat. Nah, saya mau tanya gimana caranya kita menyikapi agar kita tuh nggak tergoda sama kunci jawaban itu dan kita bisa fokus sama yang kita ujikan nanti gitu. Terima kasih Pak Mario, salam super. Kunci jawaban itu begitu you lihat, terpengaruh nggak? Terpengaruh karena ada kesediaan untuk menerima. Abaikan. Bisa dibayangkan, you sudah sesat mempercayai itu, ternyata itu kunci jawaban hoax. Hoax istilahnya. Ampun, yang keren dong, hoax. 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 Hoax itu yang plak. So, kalau begitu, kalau ada jawaban itu beredar adalah apa? Ini gangguan terhadap kesetiaanku kepada yang baik. Itu. Kalau bilang nilainya tinggi, karena dia dapat kunci jawaban sekarang. Anda itu iri sama orang kaya karena mencuri. Terus ada orang baru SMA, umur 16 tahun nilainya tinggi karena kerpean, Anda iri. Kerpean. Ya, masa nggak tahu sih. Yang Anda sebut hoax tadi itu loh. Hoax, nggak tahu, kerpean, nggak tahu, mau lulus gimana ini. Jadi kalau begitu, jangan khawatir mengenai penilaian orang lain. Karena nilai yang kalah dengan contekan-contekan itu. Setialah pada yang baik. Betapa bangganya ayah ibu dari adik Angling Darmo ini. Siapa namanya? Denny. Itu? Nih, siapa namanya? Bukhari Muslim. Oh my God. See? Nih, ini kekayaan, ini uang, kalau dinilai dari uang tidak bernilai. Nih, memang sekarang banyak jerawat, tapi kan itu masalah obat. Oke? Nah, iya dong. So, kalau begitu kekayaan kita itu bukan hanya uang atau nilai baik, kekayaan kita itu hati yang baik. Karena dari hati yang baik berkembang semua yang baik. Itu. Super Pak Mario, kekayaan itu adalah hati yang baik. Selanjutnya masih ada lagi sebuah tayangan yang kami siapkan yang juga ingin bertanya kepada Pak Mario Teguh. Ini dia. Halo Pak Mario Teguh, salam super. Saya Prilly dari SMA N 57 Jakarta ingin bertanya, bagaimana
cara menyikapi ketika kita ada acara ujian nasional, tetapi di sisi lain kita juga lagi menghadapi sebuah cobaan yaitu di dalam keluarga. Bagaimana cara menyikapinya biar kita tetap fokus dan tidak terganggu oleh masalah tersebut. Terima kasih Pak Mario, salam super. Nih, Mbak Prilly pertanyaannya baik sekali dan sangat sensitif, sangat peka. Ada toh anaknya mau ujian, mau UN, ayahnya sibuk dengan masalah selingkuhannya. Ada, oke? Ada masalah UN, ibunya sibuk menuntut dokter karena operasi hidungnya salah. Ada orang tua yang tidak meringankan beban anaknya, malah justru merepoti. Oke? Ada ibu yang tidak pernah juara waktu sekolah, memaksa anaknya juara. Ya, sampai anaknya tanya dulu, rapor ibu berapa? Oh, hilang. Gitu. So, sekarang untuk adik-adik saya yang harus menghadapi UN dan di keluarga ada masalah, ini caranya. Ini caranya. Duduk malam hari di depan Tuhan. Tuhan katakan gini, Tuhanku, aku bersedih sekali dengan keadaan keluargaku. Tapi kewajibanku sekarang adalah sekolah dan lulus dengan baik. Mohon tolong Tuhan di dalam kesedihanku. Mungkin aku lemah karena menangis, tetapi mohon bantu aku untuk menyiapkan diri dengan baik. Dan di dalam kesedihan ini yang aku sabari ini, mudah-mudahan Engkau menjadikan ini alasan untuk menurunkan tenaga. Untuk kesehatanku, untuk ketenanganku, sehingga aku bisa lakukan ini dengan baik. Sehingga kalau keluargaku bermasalah, paling enggak anaknya yang ini baik. Amin. Itu. Dan masih ada lagi waktu untuk kita bersama-sama. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terus saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Apapun yang aku inginkan tidak bisa lepas dari kualitasku sekarang. So I have to be the best person I can be. Yang penting muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jawabannya kagak mungkin. Baik, masih membahas mengenai UN, cool aja. Pak Mario, pertanyaan saya adalah kepada, mungkin membantu untuk teman-teman yang sampai sekarang masih merasa UN itu adalah sumber masalah, Pak. Tidak berani juga menghadapinya, walaupun sudah belajar tetap merasa khawatir, ragu-ragu. Ini bagaimana Pak menghadapinya? Super sekali, Pak Silbram. Adik-adik saya yang saya cintai ini ya. Ini UN. UN. Ini adalah sebuah proses. Oke. Proses ini tidak akan baik kalau proses sebelumnya tidak baik. Apa namanya? Belajar. Super. Nih, Anda beruntung sekali masih muda sudah banyak mendengar hukum-hukum keberhasilan. Dengarkan ini satu hukum keberhasilan ya. Satu kualitas tidak bisa lepas dari kualitas sebelumnya. Itu hukum. Berarti kualitas UN tidak bisa lepas dari kualitas belajar. Itu loh. Kenapa ada orang yang menderita waktu UN? Karena kualitas belajarnya rendah. Ingat saja hukumnya itu. Sebuah kualitas tidak bisa lepas dari kualitas sebelumnya. Tadi yang angkat tangan mau jadi orang kaya. Itu. Bisa lepas dari kebiasaan belanja? Kebiasaan menghasilkan uang? Nih. Kebiasaan belanja dimungkinkan oleh kebiasaan menghasilkan uang. Menghasilkan uang dimungkinkan karena menghasilkan nilai bagi orang lain. Lihat itu, semua prosesnya. Berarti tidak ada orang santai bisa bilang yang penting muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jawabannya kagak mungkin. Nggak mungkin. Miskin mau foya-foya, itu yang difoya-foyain apa? Tua kaya raya, wong males sekolah, belajar tidak. Ya, so kalau begitu, mati masuk surga. Itu Tuhan salah hitungnya mungkin. So, remember this. A quality cannot release itself
from the quality before it. Sebelumnya. Jadi ingat itu saja. Apapun yang aku inginkan tidak bisa lepas dari kualitasku sekarang. So I have to be the best person I can be. You have to be the best of you. You don't have to be the best there is in the market. Anda tidak harus menjadi yang terbaik di Indonesia. Anda harus menjadi terbaik dari versi Anda. You have to be your best you. Saya, Mario Teguh ini berusaha menjadi Mario Teguh yang terbaik. Bukan terbaik di antara semua orang. Iya. So, mulai dari sekarang, Anda tidak bersaing dengan siapapun. Anda bersaing dengan diri Anda sendiri. You want to be your best you. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. The best of you. Saya harapkan Anda juga bisa mendapatkan seperti itu. Anda menjadi yang terbaik dari diri Anda. Saya lemparkan lagi kepada sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda. Siapa? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Zuhudan, kelas 3 dari Al-Azhar 3. Saya mau nanya Pak, kita udah yakin, kita udah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi waktu ujian kita ngeblank Pak. Itu gimana cara mengantisipasinya? Kita ngeblank? Ya. Tapi kita udah yakin. Okay. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngeblank. Tidak mungkin Anda yakin kalau Anda ngeblank. Pasti ada tekanan psikis, pasti ada tekanan kejiwaan. Contohnya ya, waktu saya masih muda bekerja di bank dulu. Dalam sebuah pelatihan, train the trainer, saya harus mengajar. Yang diajar, karena situ di Singapura, dari 11 negara di Asia. Masih muda, melihat wajah-wajah mereka, ada yang senior, lebih senior dari saya, jadi takut. Persiapan seperti apapun, ngeblank. Waktu saya tampil, good morning, langsung abu-abu. Betul, tidak bisa lihat wajah orang loh. Tidak bisa selalu dengan santai, saya harus kuasai kekhawatiran saya dengan tersenyum. Saya tanya, what do I have to start with? Saya tanya, saya harus mulai dengan apa? Mereka ada yang didengar belakang suara, excellence. Saya bilang, excellent. Excellent is doing something uncommonly well. Langsung terbuka. Ternyata tadi saya terlalu takut. Berarti kalau begitu, sebelum ujian, punya satu kata pembuka blank. Saya tadi gunakan excellence. Karena saya sedang mengajar service excellence. Itu saya umur 27 tahun. Apa? Temukan kata-kata kunci itu. Itu Anda bilang, ya alim. Itu nama Tuhan yang maha mengetahui. Sudah sebutkan itu. Atau kalau astagfirullah gitu. Langsung ingat, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi harus ada satu kata. Itu cara sugesti. Cara sugesti Anda apa? Terus di sini. Kalau memang sukanya ikan asin, gabus gitu kan. Betul. Anda harus punya satu kata yang membuka kesadaran Anda untuk melalui kunci dari rasa takut. Itu. Baik, kita break lagi dulu sebentar. Masih ada waktu untuk kita terus bersama. Anda jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Pisahkan diri Anda dari pergaulan yang tidak baik. Karena pergaulan yang tidak baik itu penyakit mematikan yang kita sahabati. Karena pemilik masa depan adalah anak muda yang belajar. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan program ini, MTGW, Mario Teguh Golden Ways, UN Cool Aja topik kita. Dan dari tadi kita sudah membahas mengenai keberanian untuk menghadapi UN nanti. Pertanyaan berikutnya kepada Pak Mario adalah bagaimana dengan nilainya, Pak Mario? Apakah cukup hanya dengan berani atau kita memfokus untuk mendapatkan nilai setinggi-tingginya atau seperti apa? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang penting fokus Anda pada nilai atau pada kelulusan? Yang penting perhatian Anda pada nilai atau lulus? Lulus.
Ayo, siapa yang penting lulus? Angkat tangan dulu. Super. Siapa yang penting nilai? Sebetulnya, lulus lebih penting daripada nilai. Bagi orang yang belum tahu berapa nilainya. Oke? Ya, yang takut nilai enggak, yes, pokoknya lulus dulu. Gitu kan? Beda 0,1% lulus, selamat. Karena sebetulnya hidup ini banyak nyarisnya. Ayo, siapa yang pernah mengalami nyaris kecelakaan? Nyaris kesetrum? Nyaris karena telepon sama setrika tempatnya dekat? Kering, ambil setrika. Nah, orang-orang yang nyaris-nyaris karena tidak siap, santai, waktu ada waktu, karena dia termasuk yang merugi karena menyia-nyiakan waktu, yang penting lulus. Nah, yang mementingkan nilai, ini orang-orang yang sebetulnya sudah hampir pasti lulus. Karena dia hanya khawatir nilai saja. Lihat itu. Kalau gitu sebaiknya targetnya di mana? Nilai. Yang meluluskan. Nilai lulus berapa misalnya? 6, ya sudah. Targetnya berapa? 8, 9, 10, 11 kalau mungkin. Kalau mungkin 11, karena gurunya senang sama senyum Anda, tambah 1. Nah, berarti sekarang ada 2 kubu. Satu kubu yang mementingkan lulus. Ini orang-orang yang selama ini mepet-mepet dan nyaris. Gitu? Ada satu yang confident, yang berharapan baik dengan proses belajarnya, lalu dia mentargetkan 8 atau 9. Sehingga lulus tidak menjadi masalah. If you shoot at the moon, kalau Anda menembak bulan, jauh-jauh tidak dapat pun jauh panahnya. Ya. Yeah. So, kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, usahakan lulus dengan nilai sebaik-baiknya. Kalau tidak baik nilainya pun syukuri. Karena selalu ada waktu untuk memperbaiki diri. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini, Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Lihat, sekarang saya minta Anda menjawab. Lebih penting nilai, lulus, atau keahlian belajar. Itu dia. Kan UN hanya sekali ini nanti kalau Anda lulus. Ya toh, atau UAS, atau nanti ujian tengah semester. Itu kan sekali-sekali. Tetapi untuk dari trainee lulus menjadi asisten manajer. Dari manajer menjadi manajer. Ayo belajar. Demikian juga guru. Yang tidak belajar lagi, murid-muridnya sulit naik. Murid-murid yang tidak belajar lagi selesai. Karena pemilik masa depan adalah anak muda yang belajar. Pemilik masa lalu orang yang berhenti belajar. Jadi kalau begitu, keahlian untuk belajar. Lebih penting daripada nilai, lebih penting daripada kelulusan. Karena orang yang ahli belajar, nilainya baik, pasti lulus. Ya, so kalau gitu, dengarkan yang dikatakan guru, dikatakan orang tua, dikatakan sahabat-sahabat yang lajir belajar. Dekatkanlah diri Anda dengan orang-orang baik. Wong sing becik kumpulono. Orang Lamongan mengerti itu. Oke? Orang-orang yang baik itu sahabati. Jangan ragu-ragu menghindari orang yang tidak baik. Anda sangat santai mengecewakan Tuhan karena takut mengecewakan teman. Ayo, diajak bolos, diajak santai waktu sekolah, main-main di mall waktu jam sekolah. Santai, mengecewakan guru, orang tua, dan Tuhan karena tidak enak mengecewakan teman yang tidak baik. Pisahkan diri Anda dari pergaulan yang tidak baik, karena pergaulan yang tidak baik itu penyakit mematikan yang kita sahabati. Sakit, miskin,
menua tanpa guna karena membiasakan diri dengan yang tidak baik. So UN, kalau ditaruh dalam gambar seperti ini tidak terlalu besar lagi ya. Biasa jadinya ya. Good, kalau gitu yang penting adalah proses belajarnya, ikhlas, lalui prosesnya, berdoa, dengarkan yang dinasihatkan oleh guru dan orang tua, lalu berharapan baiklah. Mudah-mudahan Anda semua lulus UN ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Mario. 1,5 jam. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan Anda yang akan siap menghadapi UN kali ini. Dan yang paling penting adalah terus berharapan baik. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways.